Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat semua. Masih semangat belajar online-nya dari rumah? Nah, untuk kali ini kita akan lanjutkan materi kita pada peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, diharapkan setelah mempelajari materi ini nanti anak-anak bisa menjelaskan apa itu produksi dalam kegiatan ekonomi, apa itu distribusi, dan apa itu konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Yang pertama kita akan bahas mengenai kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, di mana produksi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama produksi barang, dan yang kedua adalah produksi jasa. Tujuan kegiatan produksi secara umum adalah memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Faktor-faktor produksi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah faktor produksi alam, yaitu adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam. Kedua adalah faktor produksi tenaga kerja. Yang ketiga adalah faktor produksi modal, dan yang terakhir adalah keahlian atau skill yang dimiliki oleh manusia. Dalam teori perilaku produsen, pembahasan tidak hanya mencakup proses produksi tersebut, namun juga proses lain yang harus dijalani agar tujuan dari perusahaan tercapai. Untuk mempermudah pengukuran biaya yang beragam tersebut, kita dapat mengelompokkan biaya menjadi biaya tetap dan biaya variabel serta biaya total, atau sering disebut dengan TC sama dengan FC plus VC. Selanjutnya penerimaan. Secara umum, penerimaan dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang diterima oleh masyarakat dari berbagai sumber. Jenis penerimaan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama penerimaan total, kedua adalah penerimaan marginal, dan ketiga adalah penerimaan rata-rata. Selanjutnya kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen yang membutuhkan. Siapakah pihak distribusi itu? Pihak distribusi merupakan orang, badan, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan distribusi. Faktor-faktor distribusi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pasar, yang kedua produk, ketiga produsen, dan keempat adalah perantara. Mata rantai distribusi. Yang pertama mata rantai sangat panjang, kedua mata rantai panjang, ketiga mata rantai agak pendek, keempat mata rantai pendek, dan yang terakhir adalah mata rantai sangat pendek. Selanjutnya kegiatan konsumsi. Konsumsi ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda, barang, dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Ciri-ciri benda konsumsi. Yang pertama, untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Yang kedua, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketiga, manfaat, nilai, ataupun volume benda-benda yang digunakan tersebut akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Tujuan kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, yang pertama adalah ada faktor ekonomi dan ada faktor non-ekonomi. Konsumsi pada umumnya selalu berusaha mencapai utilitas yang maksimal dari pemakaian benda yang dikonsumsinya. Kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini adalah kegiatan ekonomi dibagi menjadi tiga, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi yaitu ada sumber daya alam,
sumber daya manusia kaitannya dengan tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi adalah produk, pasar, produsen, dan perantara. Yang terakhir, kegiatan konsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah ada faktor ekonomi dan ada faktor non-ekonomi. Sekian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.